siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu untuk memenuhi undangan saya untuk bisa bersama saya dalam sesi presentasikan tugas saya sebagai calon guru. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu saya kita hadapi asal instansi dari tangan untuk negeri era kita menanti berseri. Baik, saat ini sebelum kita masuk ke materi, saya mau kita bernafas dalam sila-sila kita mau kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan. Jadi kita posisinya jadi nanti bapak ibu singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter integritas, berjuang dan harus berani. Kita terus berprestasi. Oke, sudah ready Bapak Ibu? Siap? Atau kita ini dulu ya, dua pasangan dulu ya Pak Yusuf. Nanti pemenangnya siapa diadu dengan Pak Yusuf. Oke, siap? Are you ready? Ready. Oke, yuk kita mulai SPT-nya usia hari ini. Kita semua punya semangat. Oke, siap. Oke, kita ulangi lagi coba. Yang harusnya tangan Bu Endang Lestari. Oke, don up don. Loh, ini belum ada yang kalah ini. Lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Up don. Iya Bu Endang ini sepertinya kurang fokus. Oke, terima kasih Bu Endang, boleh duduk dulu. Begini, yang satu menyatukan kedua telapak tangannya, yang satunya di sampingnya begini. Oke, tapi jangan dipegang. Oke, nanti ketika saya bilang menjauh, berarti menjauh lagi, mendekat. Kalau saya bilang tangkap, berarti langsung dipukul. Nah, yang menyatukan jangan sampai kena pukul atau kena tangkap. Oke, are you ready? Ready. Oke, yuk kita mulai. Menjauh, mendekat. Saya lihat Ibu Endang Lestari tidak konsen jadinya. Oke, mendekat, menjauh, tangkap. Bu Endang, oke, masih pemenang. Kita mau cari lagi kira-kira Bu Maria sama Bu Ida ini yang menang siapa? Gantian Bu Ida. Sekarang Ibu Ida yang begini. Oke, tunggu dulu Bu Edi. Bu Endang Lestari boleh duduk. Oke, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Oh, jangan, sekali lagi, yuk. Sekali lagi. Menjauh, mendekat, mendekat, tangkap. Oke, beri aplaus dulu dong untuk ibu-ibu kita. Ya. Baik, sekarang kita mau melanjutkan karena sudah di-charge ya Ibu ya, sudah di-charge, baterai energinya sudah ditambah. Sekarang kita akan memasuki materi.
Di sini saya mendapatkan tugas untuk bisa menyampaikan tentang budaya positif, Bapak Ibu. Jadi apa itu budaya positif? Jadi yang pertama tentang konsep budaya positif. Konsep budaya positif itu jadi ketika kita mau membentuk kebiasaan positif anak, kita mau mengajari anak bagaimana supaya aktivitas sehari-hari itu mempunyai aturan, namun aturan itu adalah kesadaran. Jadi bukan lagi karena paksaan atau karena ada peraturan, tapi memang si anak atau si siswa itu memang punya kesadaran begitu. Jadi konsepnya adalah yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, ada juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu, di sekolah kita ini kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kan ada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Itu profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, di sekolah kita itu kan siswanya ada banyak. Ternyata mereka itu memang punya kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu tidak bisa disamakan. Nah, berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu ada filosofi di mana seorang guru itu sebagai petani dan siswa itu sebagai benih. Nah, jadi kalau petani itu misal seorang petani menanam jagung dan juga menanam kacang. Berarti kan perawatannya pun harus beda ya Bapak Ibu ya, tidak bisa disamakan. Kita bagaimana caranya supaya jagung itu bisa ditanam di tanah yang subur dengan perawatan yang bisa dibilang all out, sehingga jagung itu bisa berbuah dan tentunya buahnya itu bijinya itu penuh kualitas. Sama kacang juga, kacang panjang juga perawatan tanamannya satu dengan yang lainnya itu beda. Nah, di sekolah kita itu kalau dalam pembelajaran itu seharusnya kita sudah memiliki pembelajaran paradigma baru. Jadi kita harus mengenali bagaimana sih, apa sih yang menjadi minat bakatnya anak. Kita harus menggali potensinya siswa, sehingga siswa itu tadi belajarnya tidak hanya berpaku kepada guru saja dan juga tidak berpaku pada media yang kita pakai. Misalnya kalau kita pakainya buku, hanya buku saja, tapi memang kita perlu menganalisis supaya kita tahu gaya belajar anak, kebutuhan anak, potensinya anak, minat bakatnya anak, begitu. Yang kedua, ini kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Nah, jadi dengan disiplin positif ini Bapak Ibu, sebenarnya target kita adalah karakter siswanya. Jadi ketika misal kalau di kelas sejauh ini ada anak yang terlambat, kalau kita punya peraturan tentang terlambat, kita mau membentuk anak itu supaya taat dengan aturan itu, tapi bukan karena terpaksa atau karena takut hukumannya, tapi memang benar-benar ada kesadarannya. Saya ambil contoh misalnya begini, kalau di sekolah kita itu sebenarnya ada peraturan ke sekolah
kalau berangkat mengendarai motor harus pakai helm. Nah, kalau si anak tadi belum ada disiplin positif, justru yang ada dalam pemikiran anak pasti menggunakan helm supaya tidak dihukum atau supaya tidak kena poin atau supaya tidak melanggarkan peraturan. Tapi ketika si anak atau si siswa itu tadi memiliki kesadaran tentang apa sih manfaatnya menggunakan helm? Oh, biar selamat. Oh, biar kalau terjadi sesuatu di perjalanan itu kepala kita itu terlindungi dari benturan. Bukan lagi juga, kadang ada siswa yang begini, pakai helm supaya oh nanti kan yang piket ada Pak Wahid, oh ada wali kelasku, oh jadi pakai helm biar dipuji, biar dilihat supaya saya ini menjadi siswa yang taat aturan, baik, pintar dan lain sebagainya. Jadi disiplin positif itu selain bukan untuk paksaan, bukan untuk menghindari hukuman, melainkan juga bukan juga untuk mendapatkan pujian, tapi memang mutlak adanya kesadaran. Sama ketika siswa terlambat juga. Jadi kalau disiplin positif itu ketika siswa terlambat, terkadang ada beberapa guru yang mungkin strategi menegurnya itu beda-beda. Ada yang suka marah-marah. Kamu telat misalnya, ambil contoh. Kamu terlambat lagi kamu terlambat, begitu. Jadi yang ada dalam pemikiran siswa itu pasti kalau terlambat dimarah. Ada juga yang misalnya karena kamu telat, sekarang kamu lari keliling lapangan 7 kali misalnya. Jadi yang ada dalam pemikiran si siswa, kalau saya terlambat, yang dihindari adalah supaya tidak keliling lapangan. Padahal seharusnya kita sebagai pendidik kita menciptakan adanya disiplin positif supaya siswa benar-benar menyadari bahwa bagaimana pentingnya masuk kelas itu tepat waktu. Begitu. Kemudian setelah disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Kesepakatan ini terjadi tentunya dari guru dan juga siswa. Jadi bukan tentang satu pihak saja. Misal gini Bapak Ibu, saya ambil contoh. Dulu sebelum saya belajar modul ini Bapak Ibu, di kelas itu saya membuat kontrak belajar itu hanya untuk menguntungkan pihak saya saja. Misal contohnya, saya nggak mau ketika saya ngajar siswa tidak memperhatikan, maka saya bikin kontrak belajar. Ketika Bu Wiwin mengajar, maka harus fokus memperhatikan, begitu. Ketika saya masuk sebagai wali kelas, Ibu taunya kondisi kelas harus bersih. Itu berarti peraturan yang dibuat satu pihak, berarti hanya untuk menguntungkan saya saja. Nah, tapi ketika ini, memperhatikan nilai kebijakan universal ini berarti harus disepakati bersama oleh siswa dan juga oleh guru. Nah, kita ini perlu Bapak Ibu melihat nilai-nilai kebajikan ini sebagai dasarnya. Nilai kebajikan universal itu antara lain adalah keadilan. Kemudian ada keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah saya mempelajari budaya positif, disiplin positif dari modul ini, saya menjadi menyadari Bapak Ibu bahwasanya di dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik itu kita perlu adanya kesepakatan. Ternyata kalau di kelas itu bukan lagi peraturan yang harus dibuat. Karena kalau peraturan itu yang ada berarti si siswa mengikuti peraturan karena satu terpaksa, karena dia tidak membuat kesepakatan. Dia hanya mengikuti aturan yang sudah dibuat, begitu. Kita harus menjaga kebersihan. Kelas tidak boleh kotor. Jangan terlambat. Tapi itu bukan kesepakatan. Itu hanya saya.
saya yang merumuskan itu. Sehingga siswa nanti ya yang ada dalam pemikirannya ya terpaksa biar nggak dihukum sama wali kelas, biar nggak dihukum oleh guru maba, begitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang nantinya menjadi nilai yang harus disepakati bersama. Bahwasanya di dalam membentuk disiplin positif itu harus ada nilai-nilai ini, Bapak Ibu. Harus ada nilai tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai pendidik seringkali di kelas itu kita menemui beberapa macam permasalahan. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kebutuhan dan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini biasanya hubungannya dengan makanan dan minuman untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu menjumpai kasus di mana di kelas itu ada yang kalau di sekolah itu cuma bawa sendok Bapak Ibu. Jadi tidak bawa bekal, cuma bawa sendok saja. Ternyata beberapa siswa saya melapor bahwasanya si A ini kemana-mana setiap ada teman yang makan bekal itu selalu nyomot secara paksa. Minta makanan bekal temannya itu secara paksa. Begitu terus setiap hari. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita misalnya kita nggak tahu ini kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru tentu yang ada kita pasti marah dengan si A ini. Maksudnya apa ini? Kenapa kok bekal temanmu ini diminta secara paksa begini dan itu berjalan setiap hari begitu. Tapi setelah kita tahu adanya kebutuhan dasar manusia, ini nanti penanganan solusinya jadi berbeda Bapak Ibu. Oh, ternyata si A ini dia itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu tentang makanan. Bisa jadi kita perlu tanya dengan si A tadi, kira-kira alasannya apa kok sampai di sekolah minta bekal temannya secara paksa tapi dia tidak bawa bekal sendiri. Kita tanya, oh ternyata ada kebutuhan bertahan hidup yaitu makanan yang dia tidak penuhi di rumah, sehingga dia bisa dapatkan itu di sekolah secara paksa, memaksa teman-temannya itu tadi untuk memberikan bekalnya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, si A ini ternyata dari satu kasus ini kita juga jadi tahu Bapak Ibu, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang si A ini yang tidak terpenuhi. Sehingga apa? Ketika teman-temannya ini tadi kan dipaksa nih minta bekal, teman-temannya memberi, ternyata justru si A ini beranggapan bahwa dia mendapatkan cinta dan kasih sayang itu justru dari temannya. Padahal di sisi lain justru temannya ini memberi karena terpaksa. Oh, berarti menyadari bahwasanya kita sebagai pendidik menyadari bahwasanya si A ini ternyata ada kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang justru dia juga tidak dapatkan di rumah. Begitu. Penguasaan. Nah, kebutuhan dasar penguasaan. Dengan si A mengambil paksa bekal teman-temannya secara setiap hari, maksudnya berjalan setiap hari, ternyata si A ini merasa dikasih terus. Dia merasa bahwasanya saya ini butuh pengakuan. Kalau dia ini berkuasa di situ, tidak ada yang ditakuti. Pada kenyataannya terbukti teman-temannya memberikan semua makanannya kan, dan itu setiap hari. Ada kebutuhan dasar penguasaan di situ yang ternyata si A ini tidak dapatkan di luar selain di sekolah. Kemudian kebebasan Bapak Ibu. Dengan mengambil paksa makanan teman, dia merasa bebas. Bebas dari apa? Bebas dari aturan. Karena kan di kelas tadi tidak tertulis, belum dibuat aturannya bahwasanya tidak boleh mengambil paksa makanan temannya. Karena dia tadi
minta si A si B semua bekalnya dimakan, comot sana comot sini secara paksa, dia merasa bebas, dia tidak terikat oleh peraturan. Begitu. Kemudian kesenangan. Nah ini kesenangan ini Bapak Ibu. Karena si A ini tadi, si A ini paling senang melihat misalnya begini. Contoh katakanlah meminta dengan si Mawar. Mawar, bekalmu hari ini apa? Pakai telur dadar. Sini. Ngelihat itu tuh si A ini tadi itu merasa senang begitu loh. Melihat teman-teman itu merasa senang, dia ekspresi teman dengan berbagai, ada yang sinis, ada yang ini, dia merasa senang puas begitu. Oh ternyata kebutuhan dasar si A tentang kesenangan ini tadi itu dia nggak dapatkan di luar sekolah, sehingga justru malah dampaknya itu di sekolah. Makanan dia mungkin kurang, cinta dan kasih sayang di rumah kurang, perhatian dari lingkungannya di rumah mungkin kurang, penguasaan di rumah mungkin, katakanlah misalnya kalau di rumah ada yang disegani, ya dia nggak bisa berkuasa ya di rumah ya. Terus di rumah mungkin misalnya ada peraturan misalnya harus bla bla bla, karena di rumah dia tidak bisa melakukan, maka justru dampaknya itu bisa di sekolah. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini tentang motivasi, perilaku, dan posisi kontrol guru. Nah Bapak Ibu, menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita misalnya di kelas menjumpai suatu kasus, di kelas kan kita kalau wali kelas kadang diperhadapkan dengan berbagai kasus ya. Ada anak yang terlambat, ada anak yang bajunya dikeluarkan, ada anak yang kadang-kali kalau ada guru mapel ngajar tiba-tiba sering bolos, ada yang suka ngomong kotor gitu ya. Ternyata kita harus memahami Bapak Ibu, kita di sekolah ada poin kontrol perilaku dan sikap siswa melalui poin. Nah ternyata kita harus memahami dulu Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari siswa. Ketika siswa itu taat dengan aturan, kita harus tahu apakah benar-benar si siswa itu menjalankan peraturan itu atas kesadaran atau hanya karena untuk menghindari ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau ada juga misal, katakanlah siswa itu di kelas itu bisa dibilang sopan dan santun, perilakunya baik, semua peraturan di sekolah misal dikerjakan, tidak ada yang dilanggar. Ternyata kita juga harus memahami Bapak Ibu, kira-kira ada nggak perilaku siswa tersebut yang di poin 2 untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain? Ada. Iya, kadang ada Bapak Ibu. Iya. Kadang kita kalau di kelas misal kasih tugas, silakan dalam waktu 10 menit yang paling cepat mengumpulkan tugas di depan ibu berikan reward, misalnya reward bisa berupa nilai dan lain sebagainya. Wah, ternyata dia cepat. Tapi ada nggak perilaku yang nomor 2 ini di antara mereka itu? Ya mungkin hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Dan ternyata Bapak Ibu, dari poin 2 ini kita menyadari ternyata pemberian reward terhadap anak itu tidak selamanya adalah baik, nggak selamanya bagus. Kadang kita maksudnya memberi apresiasi, kita berikan reward dalam bentuk nilai,
dalam bentuk apa? Benda misalnya biar tambah semangat. Ternyata kalau itu menjadi sasaran atau target yang salah diterima oleh siswa yang salah, itu justru malah jadi salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia mentaati atau mengerjakan yang baik hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misal, yang hari ini sholat duha tanpa ibu suruh, nanti temui ibu, dapat reward. Jadi cepet-cepetan rebutan sholat bukan karena kesadaran, tapi ternyata supaya dapat reward. Nah itu nanti kebentoknya kalau pas di luar Bapak Ibu, pas mereka di sekolah mereka begini, nggak sholat nanti kena poin, panggil BK, atau yang sholat nanti nemu ibu ini dapat reward. Maka ketika di luar justru mereka malah nggak sholat, ya karena di luar mereka nggak ada aturan, mereka juga di luar nggak dapat reward sama taat aturannya cuma di sini saja. Nah makanya dari tujuan ini kita mau membangun supaya siswa ini punya kesadaran itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu siswa kita yang di poin 3 ini ya, perilakunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini kira-kira konotasinya positif atau negatif Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini positif ya Bapak Ibu ya. Jadi begini, menjalankan sesuatu karena memang mau menghargai diri sendiri. Sholat bukan karena takut kena poin atau dapat reward, tapi karena memang punya kesadaran harus menghargai diri sendiri dan menghargai waktu. Dikasih waktu untuk sholat, ketika punya kesadaran siswa pasti akan mengerjakan tanpa harus disuruh. Jadi ada inisiatif. Oke. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini gini Bapak Ibu. Ini kita sebagai guru, ini kita nih posisinya yang mana nih kalau kita diperhadapkan sama kasus nih? Yang pertama posisi penghukum. Jadi ada guru yang kalau misalnya ada masalah di kelas terjadi sama siswa, itu cuma senangnya menghukum. Senangnya tuh hanya menghukum saja, tanpa mencari tahu alasan apa, kenapa kok siswa itu melakukan kesalahan. Misal, tahu-tahu misalnya karena salah kostum misalnya. Misal saya menjumpai siswa, dia pakai baju, misal dikeluarkan, begini, dikeluarkan. Kalau posisi guru penghukum, ini dia tidak menanyakan apa alasannya Bapak Ibu, tapi langsung saja, kamu bajunya dikeluarkan. Bapak mau kamu sekarang lepas kaos kaki sama sepatunya, kamu keliling lapangan tanpa memakai kaos kaki dan sepatu. Nah itu adalah posisi yang menghukum, dan itu biasanya sambil nunjuk-nunjuk Bapak Ibu, seperti menghardik. Jadi begini, dengan nada yang keras. Nah itu kalau guru posisi menghukum. Kalau posisi pembuat bersalah, nah ini contohnya begini Bapak Ibu. Misal saya wali kelas, terjadi sesuatu, saya itu dapat laporan misal dari guru si A, guru si B, kelasnya berisik, tidak aktif. Kalau aktif cuma aktif ngobrol, tapi pembelajaran sama sekali tidak bisa mengikuti dan kondusif gitu. Kalau guru yang pembuat rasa bersalah itu pasti gini Bapak Ibu, dapat laporan terus ke kelas atau menjumpai siswanya bilang begini, kamu kenapa? Kamu gak kasihan toh sama ibu? Nanti ibu dimarah lagi sama Pak Wahid. Ibu nanti dipanggil lagi loh sama kepala sekolah. Nah, jadi ketika posisi guru membuat rasa bersalah, itu hanya menguntungkan si guru saja. Dia itu hanya maunya itu siswa itu tuh lebih fokus ke kesalahannya, sehingga siswa itu tadi jadi rendah diri dan juga apa ya Bu, Bapak Ibu kalau bahasa sekarang tuh lebih ke apa ya? Yang ada dalam pikiran itu ini semua karena kesalahanku. Insecure, minder. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi malah justru tidak membangun. Guru hanya begitu. Kenapa kok tugasnya tidak dikerjakan? Memang bertanya alasannya. Kamu lagi-lagi mengulang kesalahan ini. Kamu nggak kasihan sama ibu. Selalu seperti itu.
kamu nggak peduli sama ibu. Jadi selalu arahnya itu ke ibu, gitu, ke diri kita sendiri. Yang ketiga itu posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini begini Bapak Ibu, seperti ngobrol sama. Jadi kalau ada siswa yang salah, itu seperti kita ngobrol sama teman. Tapi kadang ada justru siswa yang malah menyalahgunakan. Begini, misal ada siswa salah, misal Bu Maria bilang gini, kenapa kok telat? Iya Bu tadi, ya udah besok jangan diulangin ya, besok harus bangunnya lebih pagi. Itu padahal sudah kelihatannya sudah baik ya. Tapi kalau siswa yang ini menyalahgunakan, udah Bu Maria itu sama aku tuh udah bestie, gak bakal dihukum. Nantilah kita telat lagi lah, pasti cuma bilang besok jangan diulangin ya, besok diperbaiki ya. Gitu. Ternyata kita nggak dengan nada keras, dengan tidak menghukum, tapi begitu juga masih tetap salah Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau, posisi pemantau. Pemantau itu begini Bapak Ibu. Tipe gurunya begini. Kalau ada siswa yang salah, dia selalu begini. Kamu, kenapa Fajar kok tidak piket? Kamu tahu enggak? Dilihat jadwalnya di sini. Kamu piket hari apa? Rambutnya kenapa panjang? Kamu tidak ingat? Peraturan nomor sekian. Rambut panjang poinnya 15. Jadi pemantau itu bisanya cuma memantau sambil melihat dari data, dari aturan saja, tapi tidak mau tahu juga alasan siswanya itu apa. Nah, yang paling baik ini Bapak Ibu, ini posisi manajer. Jadi posisi guru manajer itu seharusnya begini Bapak Ibu, ketika siswa mengalami suatu permasalahan, yang benar adalah kita tanya dulu, apa alasannya, kenapa kok siswa itu melakukan kesalahan. Kemudian mengajak si siswa ini untuk menemukan solusinya sendiri. Melalui video ini Bapak Ibu, kita mau bersama-sama melihat dari tayangan video pendek supaya kita bisa mengerti posisi kontrol guru yang seperti apa diri kita ini. Mari kita sama-sama simak Bapak Ibu. Guru seperti apa kita selama ini? Halo, Bapak Ibu Guru Calon Guru Penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya, maksudnya. Tes dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kurang lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas?
Baik Bapak Ibu, sudah selesai videonya. Jadi tadi kita sudah sama-sama melihat ya Bapak Ibu ya, ada beberapa kasus, ada yang terlambat, ada yang telat mengumpulkan tugas. Namun ternyata dari video tersebut kita belajar dan mengevaluasi, tentunya kita ada di posisi kontrol yang seperti apa Bapak Ibu. Apakah yang langsung menghukum? Apakah posisi kontrol sebagai pemantau? Ataukah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah posisi kita sebagai guru yang hanya menjudge siswa saja? Tentunya di situ tadi yang paling terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, diharapkan kita sebagai pendidik seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi selain kita bertanya alasannya, kita mendengarkan, tapi kita juga mengajak siswa untuk menemukan solusi, dan tentunya kita juga menawarkan beberapa solusi untuk bisa bersama-sama memecahkan masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin itu tadi tayangan videonya. Kiranya kita sama-sama bisa mengambil nilai positif dari tayangan video tersebut. Mari kita melanjutkan materi. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengetahui motivasi perilaku dan posisi kontrol guru Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat keyakinan kelas, dan kita juga akan bersama-sama di sini saya akan memaparkan tentang apa itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau selama ini di kelas itu kita selalu ada yang namanya kontrak belajar. Nah, biasanya yang kita ketahui kalau kontrak belajar itu kan yang membuat itu guru gitu. Atau kalau wali kelas itu biasanya untuk di kelas itu dibuat peraturan kelas begitu. Jadi kalau di kelas itu ada peraturan kelas. Nah, kali ini kita akan menganalisis apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Berbicara tentang keyakinan kelas, jadi di sini Bapak Ibu guru hebat, saya mengajak supaya kita sebagai pendidik bersama-sama untuk membentuk disiplin positif anak, yaitu melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bagaimana cara membuatnya? Ya tentu dengan adanya kesepakatan. Langkah-langkahnya yaitu mengajak siswa untuk bersama-sama menulis keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini nanti setiap siswa diminta untuk menulis keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang pada dasarnya bentuknya peraturan, tapi ini bukan peraturan. Nah, nanti kita akan merubah bagaimana supaya keyakinan kelas ini jadi berbeda dengan peraturan kelas. Sifatnya tentunya bukan memaksa, tapi memang karena ada kesepakatan. Setelah itu, keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh siswa-siswi kita, Bapak Ibu, ini nanti kita memilah dan memilih kira-kira keyakinan kelas mana yang akan menjadi kesepakatan kelas nanti yang akan kita pakai di kelas yang Bapak Ibu bimbing, Bapak Ibu bina begitu. Nah, kemudian setelah dipilih dan dipilah, kita mengajak siswa-siswi kita untuk membuat keyakinan kelas tersebut menjadi kalimat yang positif. Misal begini Bapak Ibu, kita di kelas membuat peraturan supaya kelas kita itu bersih. Nah, kalau kemarin bahasa kita begini Bapak Ibu, dilarang mengotori keras begitu. Atau kalimat perintah yang lainnya misalnya bagaimana Bapak Ibu kalau di kelas biasanya? Dilarang mencontek, tidak boleh mencontek, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimatnya masih negatif Bapak Ibu, karena di situ kata kerjanya masih ada kata jangan, ada kata tidak boleh. Nah, itu kita harus rubah menjadi kalimat positif. Contohnya seperti apa? Ya, misalnya kalau kita mau mengajak siswa-siswi kita untuk menjaga kebersihan, maka kalimatnya dirubah. Jadi, jagalah kebersihan kelas. Kalau misalnya kita mau mengajak anak-anak kita supaya datangnya tidak terlambat, maka
kalimatnya bukan jangan datang terlambat, bukan Bapak Ibu. Tapi untuk keyakinan kelas ini kalimatnya dirubah menjadi kalimat positif, yaitu datang lebih cepat atau datang tepat waktu. Begitu Bapak Ibu. Untuk yang lainnya bisa nanti Bapak Ibu sambil berjalan nanti kita diskusi kira-kira kita mau membuat keyakinan kelas yang lain itu seperti apa. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Restitusi adalah pendekatan yang mempromosikan tanggung jawab, pertobatan dan perbaikan. Dalam konteks pendidikan, segitiga restitusi adalah alat yang efektif untuk menangani siswa bermasalah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini ada gambarnya ya, segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik dan juga di sini tentunya Bapak Ibu ada yang memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas. Kita pasti diperhadapkan dengan ada beberapa kasus dari siswa. Mungkin ada yang siswa terlambat, siswa yang kalau di kelas hanya tidur, tidak memperhatikan gurunya mengajar. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Nah, ada juga siswa yang kadang itu suka berbohong di kelas. Ada kadang juga siswa yang misalnya kita menemui kasus siswa berantem. Begitu Bapak Ibu. Dan ternyata untuk menangani permasalahan dan mencari solusinya tersebut kita memerlukan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu, bisa disimak di layar proyektornya. Segitiga restitusi. Nah ini yang paling bawah dasarnya itu Bapak Ibu. Ini ada menstabilkan identitas terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi kita itu perlu sebenarnya Bapak Ibu mencari tahu alasan permasalahan tersebut. Kita ambil contoh misalnya terjadi suatu kasus si Anton ini terlambat hadir ke sekolah. Kalau pendidik, seorang pendidik yang memang sudah mumpuni, itu seharusnya tidak langsung menghukum atau tidak langsung marah-marah Bapak Ibu. Tapi seharusnya kita menggunakan penerapan segitiga restitusi, yaitu menanyakan terlebih dahulu apa alasannya terlambat. Dan tentunya tidak perlu Bapak Ibu sekarang ini kita itu harus marah-marah, pakai otot ya Bapak Ibu ya, buang-buang energi begitu. Jadi cukup kita melakukan komunikasi dengan si siswa secara personal, kita tanya alasannya terlambat itu apa. Kemudian kita belajar untuk menjadi seorang guru yang mendengarkan siswa, memberi kesempatan siswa untuk menjelaskan alasannya tersebut. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita mencari tahu apa yang menjadi alasan si Anto tadi terlambat. Kita memvalidasi Bapak Ibu. Nah, kita itu perlu memvalidasi apakah alasan yang diberikan si Anto tadi sudah benar adanya atau tidak. Nah, kita perlu Bapak Ibu. Misal katakanlah si Anto tadi memberi alasan, misal tadi saya mengantarkan orang tua saya ke pasar dulu Pak atau Bu begitu. Nah setelah kita tahu alasannya, ya kita perlu cari tahu Bapak Ibu apakah benar. Terus kalau misalnya anak si Anto tadi itu terlambat karena bangun kesiangan, karena main game dan lain sebagainya, ya kita juga perlu memberikan pemantik Bapak Ibu supaya si Anto ini juga dari keterlambatannya juga mencari solusinya begitu. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah dari kasus si Anto yang terlambat tadi Bapak Ibu, kita sebagai guru penanganannya, setelah kita mencari tahu alasan si Anto, kemudian mencari kebenarannya, kita kembali Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak boleh menjudgment Bapak Ibu. Jadi kita itu sebenarnya harus memberi keyakinan bahwa memang pada dasarnya setiap manusia itu memang pernah salah Bapak Ibu. Namun kita di situ bukan berarti sebagai guru harus membuat si Anto ini terus merasa bersalah, tapi kita mengajak si Anto untuk bagaimana mencari solusi untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Dan kita sebagai guru, ketika Anto tadi sudah menemukan solusinya, maka kita membuat si Anto ini untuk semakin yakin Bapak Ibu bahwasannya solusi yang sudah didapatkan si Anto itu dapat dilaksanakan, dan di kemudian hari si Anto ini sudah bisa berubah Bapak Ibu. Tentunya bisa memperbaiki supaya tidak terlambat lagi. Begitu.
Nah, jadi penting Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu ya. Kalau memang selama ini satu hal yang saya dapatkan, ilmu penting yang saya dapatkan dari guru penggerak ini Bapak Ibu. Kalau lalu, hari-hari yang lalu mungkin saya mendapati beberapa kasus, mungkin saya mudah emosi, saya mungkin mudah marah-marah Bapak Ibu, saya mungkin mudah dengan gampangnya menghukum begitu. Namun dengan mengikuti program guru penggerak dan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang penerapan segitiga restitusi, saya menjadi paham bahwasanya ada banyak hal yang perlu saya evaluasi sebagai guru Bapak Ibu, secara khusus dalam membantu siswa mengatasi permasalahannya. Oke Bapak Ibu, tentang penerapan segitiga restitusi sudah. Di sini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyimak. Ada kasus Bapak Ibu berbentuk narasi. Sebentar, saya bukakan dulu. Ya, apakah sudah tampak? Mungkin dibacakan saja, Bu. Ya, dibacakan saja ya, saya bacakan dulu ya. Ini sebentar, ini masih loading ini. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Dari kasus ini nanti Bapak Ibu kita bersama-sama untuk menganalisis. Saya akan bacakan narasinya. Nah, Bapak Ibu bisa sama-sama kita lihat narasinya. Di sini saya akan membacakan kasus tentang Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Dia di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap menyetujui peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak bisa mengambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Nah, ini ada kasus tentang Sabrina ini Bapak Ibu. Jadi Sabrina ini datangnya terlambat, sudah datang terlambat, kemudian memakai sepatunya itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah yang diharuskan memakai sepatu warna hitam. Nah, pertanyaannya kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina Bapak Ibu? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, analisis Bapak Ibu, kebutuhan Sabrina ini apa Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan nomor 1 tadi, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Di sini Sabrina itu ada dua kebutuhan dasar Bapak Ibu yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan juga kebutuhan kebebasan. Mengapa dikatakan demikian? Karena Sabrina ini sebenarnya ingin mendapatkan perhatian Bapak Ibu. Nah, mungkin di luar sekolah Sabrina ini tidak mendapatkan hal tersebut begitu. Kemudian kalau untuk kebutuhan kebebasan itu terbukti dari mana begitu? Karena memang kan di sekolah sudah dibuat peraturan bahwasanya diharuskan menggunakan sepatu warna hitam. Namun Sabrina karena terburu-buru maka menggunakan sepatu warna putih. Nah, itulah tadi Bapak Ibu mengapa pentingnya kita membuat kesepakatan. Kita membuat keyakinan kelas. Karena ketika sudah ada keyakinan kelas, siswa-siswi kita menjadi sadar Bapak Ibu. Mereka tentunya memiliki kesadaran bahwasanya sesuatu yang sudah disepakati memang harus dilakukan.
begitu. Kemudian nilai kepercayaan atau sekolah kejuruan apa untuk bersepatu warna hitam. Oh, ini maksudnya tentang nilai apa saja Bapak Ibu nih. Tadi kan kita sudah belajar tentang nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Jadi dari kasus si Sabrina ini tadi ada nilai berempati dan saling menghormati. Baik, demikian tadi Bapak Ibu hasil presentasi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif dan bagaimana menerapkannya. Harapan saya dengan presentasi ini adalah saya mengajak Bapak Ibu dan menggerakkan Bapak Ibu supaya kita bersama-sama bisa menjadi pendidik, tidak hanya sekedar mengajar saja, melainkan kita mau sama-sama membentuk karakter siswa, yaitu dengan menerapkan budaya positif. Dan tentunya kita sama-sama mau belajar membuat keyakinan, kesepakatan dengan siswa itu mulai dari hal yang paling simpel dan hal yang paling mudah, yaitu kita melakukan di kelas. Baik, tiba saatnya saat ini Bapak Ibu kita ada di sesi terakhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah membersamai saya untuk bisa menjalankan program tugas dari guru penggerak. Kiranya setiap ilmu dan pengetahuan yang dapat saya sampaikan, saya paparkan dapat bermanfaat dan kita bersama-sama dapat mengimplementasikannya di sekolah kita tercinta ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan yang saya lakukan dalam perkataan saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat siang.